Mari kita review AEW Dynamite Grand Slam, sebuah TV spesial dari AEW yang mana dihelat di salah satu stadion. Ini merupakan event terbesar di AEW, diadakan di Arthur Ashe Stadium, New York City. Dan tidak ada yang menyangka, tidak ada yang memprediksi, tidak ada laporan apa-apa ataupun rumor sebelumnya kalau Saraya Paige debut di Dynamite di hari ini. Saya berteriak ketika ngelihat Saraya masuk, guys. Pasti teman-teman juga pada kaget ya, mungkin yang nonton Grand Slam secara langsung ataupun tidak lihat spoiler terus lihat episode ini, dan juga mungkin lihat postingan Instagram dan juga di YouTube kalau Paige kembali ke dunia gulat profesional. Saya pernah melaporkan soal Paige keluar dari WWE di channel Gilang Gulat ini ya. Dia memilih untuk keluar. Sebelumnya dia di sana cukup lama walaupun tidak bertanding, tapi dia sebagai brand ambassador. Setelah itu dia keluar begitu ya, dan dia tidak bilang kalau dia pensiun. Dia hanya ingin istirahat mungkin, dan dia akan kembali bergulat lagi. Dan sepertinya di AEW Saraya akan bergulat dan mungkin mempunyai peran aktif dan cukup bisa jadi peran besar ya di divisi woman yang ada di AEW. It's gonna be huge. Ini pasti yang akan membuat AEW menjadi lebih dikenal ya. Pastinya juga banyak mungkin yang meragukan women's division dari AEW. Mungkin ditambahnya Paige bisa jadi lebih banyak warna dan juga bisa lebih disorot ya untuk apa yang terjadi di women's division. Mari kita mulai saja mereview AEW Dynamite Grand Slam yang terjadi di hari ini. Ada 3 champion baru yang mendapatkan kemenangan di episode Dynamite kali ini. Kita tahu ada pertandingan Chris Jericho melawan Claudio Castagnoli yang menjadi ROH World Champion. Dan di match ini, match pembuka menurut saya yang cukup solid dan juga pertandingan yang cukup menghibur ya. Di sini performanya Jericho sangat ketolong dengan performanya Claudio Castagnoli yang bisa membuat Jericho lebih terlihat aktif dan lebih terlihat ya menghibur lah daripada dia bertanding yang grappling atau holds aja. Tapi kalau dengan Cesaro ini atau Claudio Castagnoli ini kayak lebih mantep gitu ya menyaksikan pertandingannya, dan cukup mengejutkan kalau Chris Jericho bisa memenangkan Ring of Honor World Champion, karena ini sebuah pertandingan yang dihelat tidak ada story yang mumpuni, karena storynya tuh kayak dipaksakan dimasukkan begitu aja karena hubungannya Chris Jericho yang Jericho Appreciation Society lagi bertempur ataupun punya feud dengan Blackpool Combat Club, terus dimasukin cerita itu. Artinya orang berpikir ini pasti akan jadi match yang hanya untuk memperpanjang kemenangan dari Claudio Castagnoli, dan ternyata tidak. Ternyata Jericho bisa menjadi Ring of Honor World Champion. Luar biasa, ini adalah sebuah rekor yang cukup oke bagi karirnya Chris Jericho. Ini sebuah opening yang keren banget untuk Dynamite Grand Slam, dan penontonnya juga heboh banget ya, luar biasa. Kemudian match yang ditunggu-tunggu, match yang saya paling tunggu adalah pengen menyaksikan kemenangan dan kemeriahan pertandingan ini. The Acclaim melawan Swerve in Our Glory dengan rapnya yang juga cukup nohok bagi Swerve Strickland. Dan di match ini pasti sudah diprediksi lah ya, karena match ini akan jadi match yang super exciting, match yang seru, penonton yang meriah, Scissors Me Daddy yang berkali-kali dilakukan, dan sempat kita dikasih sedikit teasing yang akan menang gitu untuk The Acclaim, tapi ternyata bukan itu bagian menangnya. Ternyata masih ada perpanjang lagi, mic drop diberikan oleh Max Caster dari atas ring, dan akhirnya Swerve Strickland dipin. The Acclaim, the new AEW World Tag Team Champion. Luar biasa, pertandingan yang sangat seru dan kemenangan yang sangat meriah bagi The Acclaim. They deserve the championship. Dan di sini ada intrik yang terjadi antara Keith Lee dan juga Swerve Strickland, di mana pada saat match Swerve Strickland mau memukul pakai boombox gitu ya ke The Acclaim, tapi mengelak gitu, kenanya Keith Lee begitu. Ini bagian yang jadi klimaks juga, tapi gagal dimenangkan oleh The Acclaim pada
tengah-tengah ini. Dan ini mungkin jadi bagian di mana Swerve Strickland sudah nggak kompak nih dengan Keith Lee, dan Keith Lee masih kayak jadi babyface di sini, dan Swerve Strickland kemungkinan akan jadi turn heel ya untuk mungkin terpisah dari tag team yang dibentuk dari singles kompetitor ini. Dan menurut saya memang seharusnya tag team championship itu dipegang oleh sepasang pegulat yang memang dari divisi tag team, bukan pegulat single yang dipasangkan terus masuk menjadi divisi tag team. Well deserved untuk The Acclaim. Lanjut lagi, ada interview Wheeler Yuta yang dipotong oleh Maxwell Jacob Friedman ya, dan dimana di sini Wheeler Yuta baru mau ngomong, MJF masuk, terus akhirnya mereka baru promo nih satu sama lain. Mungkin akan ada match mereka di Dynamite minggu depan ya, kita lihat aja nanti. Dan di sini penekanan yang diberikan oleh MJF kalau dia sangat yakin dia akan menang ketika dia menantang juara dunia nanti. Siapapun menang antara Bryan Danielson melawan Jon Moxley. Dan katanya pemenang main event di Grand Slam ini hanya akan kalah dengan MJF di pertandingan berikutnya. Dan kita tahu ya, di ending ini World Champion dimenangkan oleh Jon Moxley lagi. Dia 3-time World Champion Jon Moxley, thanks to CM Punk. Dan seperti saya pernah bahas di Gulat News bukan ya? Kayaknya iya di Gulat News, kalau Jon Moxley itu rencana mau liburan tapi dibatalkan. Dan saya sempat berpikir kalau rencana liburannya akan terus dilanjut karena ini mungkin dimenangkan oleh Bryan Danielson. Ternyata saya salah, sekali lagi saya salah. Dan ternyata mungkin Tony Khan ataupun AEW berpikir kalau Bryan Danielson ini masih agak fragile, dia gampang cedera akhir-akhir ini, dan mungkin itu alasan kenapa bukan Bryan Danielson yang dipilih. Jadi dipilihlah yang pasti-pasti aja, yaitu adalah Jon Moxley. Kita harus tunggu nih pertandingan mungkin di Full Gear, Jon Moxley lagi melawan MJF. Ini cerita ini pasti akan sangat luar biasa menyenangkan ya, kita saksikan di Dynamite berikutnya. Kita lanjut lagi ke pertandingan All Atlantic Championship. Pac melawan Orange Cassidy ya. Seperti diduga ini dimenangkan oleh Pac, tapi pertandingan menghibur yang diberikan oleh gimmick-gimmicknya Orange Cassidy cukup bisa menyita perhatian dan menghibur banyak penonton di AEW Dynamite Grand Slam ini. Terus pertandingan yang sangat punya, ya bisa dibilang jadi segment of the night gitu ya, karena di pertandingan Fatal 4-Way Toni Storm, Britt Baker, Athena, Serena Deeb, orang tidak berpikir ada pemenang baru, pasti Toni Storm akan menang ya. Memang walaupun pertandingannya ya saya nggak begitu menyaksikan lah kalau Women's bertanding untuk ini, karena saya berpikir ya Toni Storm pasti akan menang lagi. Dan ternyata setelah Britt Baker kalah, dia mukulin Toni Storm dan juga Athena yang babyface di sini, dibantu Serena Deeb dan juga Jamie Hayter yang tadinya kayaknya mau berkhianat tapi ternyata membantu. Kemudian musik yang tidak dikenal muncul, sampai namanya muncul, orang bersorak-sorai. Saraya guys, Saraya adalah nama asli dari Paige, kembali dengan looks yang ya cukup new lah, yang nggak gotik-gotik begitu. Jadi kayak kesannya ini Saraya bukan Paige ya. Jadi Saraya datang, semua kaget, semua bersorak-sorai, dan Saraya menolong babyface, semua yang heel keluar, dan Saraya memeluk Toni Storm dan juga Athena. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, ini akan jadi angin segar untuk divisi Women's di AEW agar bisa menjadi lebih relevan. Bisa jadi Saraya akan menjadi pegulat aktif, atau mungkin main aman, dia hanya bagian dari pemeriah untuk jadi manajer atau juru bicara dan bertanding sesekali saja ya. Bisa jadi dia akan mengincar Jade Cargill untuk TBS Champion, karena sampai saat ini kita nggak tahu Jade Cargill akan menang lawan siapa. Dengan adanya Saraya, bisa jadi Saraya akan bisa memenangkan TBS Champion. Kita nantikan saja ya ke depannya apa rencana dari Tony Khan mendatangkan Saraya di AEW, dan Saraya kemungkinan besar All Elite. Lanjut lagi kita ke pertandingan utama, Jon Moxley melawan Bryan Danielson.
Di pertandingan main event Jon Moxley lawan Bryan Danielson ini, pertandingan seperti diduga banyak orang akan berlangsung penuh dengan grapplings, submission, holds, dan sedikit slam ya. Dimana ini memang tipikal pertandingannya Blackpool Combat Club ya di sini. Bryan Danielson dan juga Jon Moxley bersikeras. Ini pertandingannya cukup panjang nih guys ya. Bahkan kayaknya sedikit melebihi dari jangka waktu yang memang diberikan untuk AEW Dynamite nih kalau nggak salah, karena selebrasinya pun itu diberikan di eksklusif YouTube-nya AEW kalau saya nggak salah ya. Dan pertandingan juga berjalan cukup menyenangkan ya. Memang yang pertandingan fisikal seperti ini memang ala-ala Jon Moxley, dan mungkin agak sedikit ganjal karena tidak ada darah dalam pertandingan main eventnya Moxley lawan Danielson ini. Tapi tidak begitu dipedulikan ya, karena orang memang menanti siapa yang menjadi new world champion untuk AEW. Dan MJF menyaksikan pertandingan ini dari atas tribun ya, dan dengan chips pokernya yang akan dia tukarkan untuk kans untuk memenangkan World Champion of AEW ke depannya. Dan jelas Jon Moxley akan melawan MJF di pertandingan AEW World Championship di waktu yang akan datang. Belum tahu apakah itu di Full Gear di November nanti atau malah bahkan di episode AEW Dynamite. Well, that's it, AEW Dynamite Grand Slam, episode Dynamite yang pastinya meriah dan megah dengan penonton yang cukup banyak di venue yang cukup besar dan ditayangin di televisi bukan di pay per view. Ini merupakan event yang sangat spesial, bahkan dibikin Rampage juga Grand Slam ya. Tapi udah deh gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan komen di bawah bagaimana perhelatan Dynamite Grand Slam tahun ini di tahun 2022 oleh AEW.